dalam doa itu kita harus yakin tadi bahwa Allah akan mengabulnya dengan husnudzon, dan sambil merasa di saat berdoa, di saat zikir sekalipun itu Allah sedang memperhatikan kita. Allah sedang mendengarkan kita. Karena Allah qarib. Allah sedang menyaksikan kita berdoa. Kita begitu berdoa, Allah sedang mendengarnya dan disaksikan dan diaminkan oleh seluruh para malaikat. Bisa berdoa mestinya seperti itu. Dan berdoanya sesuai dengan sunnah, apa itu? Melaksanakan perintahnya. Sebagai seorang hamba yang huwa khuliqal insanu dhaif. Seorang manusia yang sangat serba kekurang, serba lemah, serba pepek. Hanya sebagai itu, sebagai pembuktian bahwa tawadunya seorang hamba di hadapan Allah di saat berdoa, dan berdoanya melaksanakan perintah Allah, dan bisa berdoanya sambil syukur penuh dengan keyakinan karena sedang dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, didengar oleh Allah, disaksikan oleh seluruh para malaikat. Bagi orang ahli Allah seperti itu. Jadi di saat berdoa itu seperti itu. Jadi, tapi enggak lah. Enggak apa kalau memang seperti itu. Yang penting berdoanya itu benar-benar banget butuh dan husnudzon. Baik sangka, positif thinking, dan bisa berdoanya pun karena itu atas pertolongan Allah sehingga akan membuahkan syukur. Nah setelah berdoa baru atau sebelumnya mestinya itu dengan hadoroh diantara. Seperti saya dalam itu kadang-kadang hadoroh dulu. Sebelum ngaji itu kadang hadoroh. Setelah sholat baru hadoroh itu ngaji. Kadang langsung gitu. Nah nggak ada waktu, maka setelah doa, setelah acara, aktivitas itu bisa membaca hadoroh seperti tadi, di pahalanya itu hanya untuk disodakohkan kepada guru-guru sebagai bukti ta'aduban dan syukuran. Gitu. Jadi di saat orang-orang ingin akrab dengan Allah harus seperti itu. Untuk apa? Merasakan bahwa di hadapan Allah dirinya itu lemah, tidak punya daya dan upaya. Di hadapan Allah dirinya itu miskin, fakir. Di hadapan Allah itu dirinya bodoh. Sehingga memohonnya itu benar-benar. Dan tidak ada yang mampu menolong di antara kita kecuali Allah. Itu maksudnya. Di saat berdoa itu tidak ada siapapun, ternyata saudara pun tidak yang memperhatikan kita. Tidak ada yang memperhatikan kita. Tidak ada yang sayang kepada kita. Hanya Engkau Allah. Hanya Anta Allah, hanya Engkau Allah. Nah di saat itu supaya apa? Terjadi as-somad. Hanya tempat bergantung. Itu ternyata hanya Engkau. Dan saya ini ketergantungan kepada seluruh sifatmu, af'almu, asma'mu, zatmu. Karena hakikatnya kita la haula wala quwata. Di saat berdoa seperti itu, kita tidak punya daya dan upaya, dan tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Anta Allah, Engkau Allah. Itu mestinya. Nah, tetap bisa mengingat-ingat saat doa, praktekkan. Nah, itu disunuhkan, itu hebat. Maka dia akan menjadi jiwa yang selalu tawadu. Dia menjadi orang yang tidak tegaan kepada siapapun. Dia akan menjadi orang yang ridha. Dan hatinya akan kuat, tidak mudah sakit hati. Hatinya akan lapang dan menerima. Itu ciri-ciri ahli Allah. Nah di saat berdoa itu berwasilah atau disebut apa ya? Robita. Seakan disaksikan oleh gurunya. Atau ruhaniah gurunya itu hadir. Saya bisa berjumpa dengan Allah pun karena guru wasilahnya. Nur Allah yang disampaikan kepada hati Muhammad SAW disampaikan kepada hati mursidnya, dan sampai kepada aku ya Allah. Dan yakinlah kita bisa seperti itu pun harus berwasilah dengan mulai guru sanad tarekat sampai kepada Rasulullah. Sebab mana la haula wala quwata. Nah illa billah inilah Allah turunkan melalui sanad itu. Tanpa Rasulullah kita tidak bisa ada. Tanpa Rasulullah kita tidak bisa hadir. Tanpa Rasul kita tidak bisa ngaji. Karena Allah berwasilah. Nyebut ruh aja Allah berwasilah.
Memberikan rezeki Allah berwasilah. Nah sementara kita selalu memboy kepada Allah, sabarlah hadirah dan berwasilah. Di saat kita sholat, di saat berdoa itu utama. Maka hadirkan Allah, dihadirkan para malaikat. Maknanya kita diperhatikan Allah, didengar oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat dan para guru-guru mursyid. Kau jangan lihat orangnya, tapi lihat ruhaniyahnya. Gitu. Sepertinya mustahil ini listrik bersinar tanpa wasilah kabel dengan bermacam merek. Ini kabel ke sini sudah beda. Intinya kan di situ. Dari situ ke pusatnya sudah beda. Dari sana sampai ke Jatiluhur. Anggar sumber mata airnya mah air. Dengan kincir itu melalui ini dan tinggal kecilkan. Mustahil dia bisa bersinar tanpa wasilah kabel-kabel itu. Nabi itu sebagai kabel. Sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai Rabbul Arbab wa min dzikrukum bi Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sedang berdoa itu, maka terlihatlah terbayang gurunya dan mengaminkan dan memohonkan ampun kepada Allah. Mestinya gitu. Husnuzon kepada guru, maka kau akan mencintai guru. Di mana kau sudah mencintai guru, kata Nabi SAW, kau mencintaiku sama dengan kau mencintai Allah, insya Allah kau pulangnya surga. Itu hadis. Man akramal ulama faqad akramani, man akramani faqad akramallah, man akramallah fa ma'ahul jannah. Akram itu memuliakan. Siapa yang memuliakan? Orang yang menyenangi. Kalau tidak senang, nggak bakal dimuliakan. Kalau kita benci, nggak bakal memuliakan. Tapi sebaliknya akan merendahkan. Nah itu nanti menjadi pertolongan dunia wal akhirah. Ya, lihat tapi lihat itu ilmunya, kemursidannya, yang sadarnya sampai. Kalau melihat Abi sama, itu masih banyak dosa. Nah kalau bisa seperti itu tanda-tanda orang sudah mulai menghormati guru-gurunya, menghormati ahli-ahli Allah. Kenapa? Itu ada ayat Quran. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang sedang berdoa kau sekalipun di hadapan Allah. Irji' ila rabbiki, kau kembali. Dengan apa kembalinya? Itu bimbingan guru. Ingat, harus merasa diperhatikan, merasa didengar kata guru, merasa disaksikan oleh seluruh para malaikat, dihadiri oleh hamba, oleh guru-guru. Kenapa itu? Karena nanti kalau sudah bisa diperhatikan Allah, bisa didengar oleh Allah, itu terus begitu nanti radiyatan mardiyah. Karena hatimu sudah merasa lemah, hina, apes, fakir, bodoh. Di saat berdoa hanya pertolongan Allah saja, yang lain tidak bisa. Dengan wasilah para mursyidnya, di mana radiyatan mardiyah itu akan dilimpahkan oleh Allah. Radiyatan mardiyah. Dengan radiyatan mardiyah kata Allah itu apa? Fadkhuli fi ibadi, masuk kau ke dalam jamaah hambaku. Siapa? Di saat itu kau bersama dengan jamaah hamba-hamba Allah. Itu siapa? Mursyid-mursyid, para aulia Allah, para kekasih Allah, para nabi dan rasulnya, para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau bisa seperti itu ajib itu. Berdoa sampean itu mustajab. Mustajab itu. Ya kita ngedoanya tulus yang hadir ya. Itu jadi itu kabel. Kau bisa terang di kabel itu karena melalui guru, melalui kabel tadi bisa terang ini, bisa diserahkan pagi hari satu bataya kabel bataya sekalipun itu bagus. Nanti di yaumil kiamah itu orang kan pakai ego. Wah inilah saya bangunan bagus. Wah inilah saya listriknya ajib. Tapi kabelnya nggak dipasang. Ya begitu dipasang masih mending 5 watt dari huruf. Itu banyak nanti para tokoh agama yang merasa seperti itu, merasa hebat dengan amalnya, merasa hebat dengan ibadahnya, merasa hebat dengan ilmunya, tapi sambungannya tidak ada. Itu nanti mati di sana. Tidak guna. Di saat malam begitu dinyalakan, mereka bingung karena saturnya tidak ada. Tapi ada orang yang awam, bodoh, tapi taat, mengikuti aturan gurunya, maka dia bagaikan yang 5 watt, tapi nyala lebih hebat ketimbang yang ratusan juta nilainya, tapi itu hurung-hurung acan. Nyala-nyala acan itu nanti seperti itu. Itu tamsilannya itu perlunya wasilah, itu perlunya mursyid. Kemudian itu kan irji' ila rabbiki. Kemudian radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuk kau bersama jamaah hamba-hambaku. Kenapa? Itu jaminannya tembus. Wadkhuli jannati. Masuklah kau ke dalam kebahagiaan. Masuklah kau merasa kemenangan.
Karena sekalipun 5 watt ternyata bisa nyala ketimbang yang harganya ratusan juta tapi kabelnya ternyala. Itulah orang ahli Allah. Itu penting punya murid, penting punya mursyid. Pentingnya berwasilah. Ini wasilah kita sampai kepada Rasulullah SAW, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bersyukur dengan atas hidayah taufik Allah kita bisa ngaji neraka. Nah, cuman itu tadi kalau tidak ngaji terus gampang putus. Sekalipun putus tetap selagi masih dipakai, selagi masih mengakui gurunya, itu tetap sekalipun sepaneng masih ayaan seperti sepaneng, tahu sepaneng? Remeng-remeng lah, sepaneng, hak gitu antara mati dan tidak. Nah, itu yang disebut irji'i ila rabbiki. Dia kembali kepada Allah dengan muraqabah. Karena keinginan-keinginan ini setelah kita rasakan melelahkan dan menyakitkan, maka dari sifat badaniyah ini itu sebenarnya menjadi dorongan untuk diajukan berdoa kepada Allah, dikabul ataupun tidak, itu hak Allah. Setelah itu baru kita putuskan semua ini. Apa makna putuskan itu? Setelah membayangkan ingin banyak harta untuk sedekah, infak, zariyah, mungkin seperti itu. Ingin membangun pesantren atau inginnya sekalipun tidak, ingin bersedekah, berinfak, berjarah, itu luar biasa. Ingin punya mobil kira-kira buat ngaji, bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi buat ngaji. Nah, di mana itu pun itu kebaikan aja melelahkan. Setelah itu kita putuskan seakan kita mau mati di hadapan Allah. Nah, irji'i ila rabbiki, maka sifat fujurnya itu bukan putus sebenarnya, itu tapi terkendalikan dan bisa dibawa, dikendalikan oleh sifat wattaqwa. Setelah sifat wattaqwa sudah mampu mengendalikan fujurnya, maka dia dengan muraqabah menenggelamkan kepada lautan keagungan kebesaran. Radiyatan mardiyah. Itulah tempat yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hatinya sudah rela. Apapun yang terjadi rela. Asik.